PPKN-nya tidak terlalu banyak karena kan di pekan pertama kita sudah Ustazah, anak belum hafal satunya. apa? Anak belum hafal anak sendiri. Wah, belum hafal? Iya. Apa? Oke. Jadi hari ini reviewnya kurang lebih saya tambahkan sedikit aja dari yang materi di pekan pertama. Insya Allah tidak banyak-banyak dan diingat-ingat kembali saja tidak apa-apa ya. Jadi tidak usah buka-buka buku, biar fokus dulu ke depan sambil mendengarkan. Nanti kalau misalnya latihan ketika mengerjakan Ada. sudah teringat lagi karena baru saja mendengarkan dari Ustazah. Oke, tepuk semangat dulu ya karena masih pagi nih, mumpung cuacanya cerah ya. Alhamdulillah cuacanya hari ini cerah. Oke, tepuk semangat. Ada suaranya, Ma. Yang belum semangat Ustazah lihat masih ya Kakak Afif, Kakak Nabila, Kakak Damar. Ayo semangat yuk. Hanifah dinyalakan. Tapi kalau dengerin Instagram atau YouTube pakai ini bisa. Oke, Alma silakan diaktifkan videonya. Alka, Alma, Dava, Hanifah diaktifkan videonya. Lihat. Iya, terima kasih. Vanisha sudah ngeprint ya, sudah download materinya ya. Oke. Yuk, diaktifkan semua Alma, Dava. Ustazah mau lihat nggak apa-apa. Walaupun tidak pakai seragam, yang penting tetap bergabung ya. Oke, tepuk semangat ya, sama-sama ya. Alma, semangat Alma. Diaktifkan ya sayang videonya sampai terakhir ya. Yuk, tepuk semangat. Ustazah, suara Ustazah lambat. Iya, kalau lambat tetap harus tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Oke, jadi hari ini meskipun suaranya Ustazah agak lambat, tapi tetap. Iya, kenapa? Kenapa? Ustazah balas, ayo buka dulu ya. Ustazah nggak ada gambarnya. Oh? Siapa yang tidak ada gambarnya? Bentar ya. Sudah terlihat gambar Ustazah? Kenapa? Ustazah, suaranya macet-macet. Iya, sebentar ya. Masih macet? Masih macet? Halo, tes. Suara Ustazah terdengar apa enggak? Suara Ustazah terdengar apa enggak? Masih putus-putus ya? Oke. Bismillah. Terdengar apa tidak suara Ustazah? Mana ya? Suara Ustazah terdengarkah sayang? Halo. Ah. Halo, terdengar nggak suara Ustazah? Macet. Macet mungkin masih di Suaranya Ustazah macet-macet. kalau macet mungkin suaranya masih di bawah.
Jadi macet. Ya. Karena berhenti dulu, baru jalan lagi. Oke. Kalau saya share screen kira-kira mudah-mudahan bisa ya. Oke. Semuanya suaranya matiin. Hah? Apa yang dimatikan? Dua. Sebentar ya. Oke, terlihat apa tidak? Terlihat atau tidak? Tuh, terlihat. Alhamdulillah. Oke, kita lihat sama Terlihat. Terlihat. ya, Hah? Yang belum berarti sabar, nanti muncul insya Allah. Udah nggak kelihatan. Sabar. Terlihat ya. Oke ya, bismillah langsung aja daripada lama-lama. Ya, hari ini kita akan review PPKN tema 6. Temanya tentang merawat hewan. Ada izin bakal. Ya. Baru yang tema 6. Oke, sekarang kita lihat sikap-sikap yang sesuai sila pertama Pancasila. Ya, jadi kalau di sila pertama Pancasila itu ada beberapa sikap yang sepertinya sering kita lakukan, baik di sekolah atau saat di luar rumah. Ya, contohnya saja yang pertama nih ya. Ustazah, adik izin BAK. Ya, silakan Bun. Oke, jadi sikap sila pertama itu dia maknanya dia percaya kepada Tuhan. Ya, silakan yang BAK nah. Jadi sila pertama berhubungan dengan manusia dan Allah hubungannya. Nah, contoh sikapnya yaitu dia selalu yakin kalau setiap perbuatannya itu diperhatikan Allah. Silakan kalau yang menguap ditutup ya. Jadi dia yakin kalau segala perbuatannya itu selalu dilihat Allah. Misalnya seperti kita Zoom ini ya. Contohlah seperti saat kita Zoom. Yang melihat kalian Zoom ini Ustazah. Ustazah tahu kalian ngapain. Ada yang sibuk main talinya jilbab. Ada yang sibuk lirik kanan kiri, pegang pipi, makan permen. Ada lagi yang kelihatan sibuk lihat bukunya, memperhatikan Ustazah juga ada. Ya, jadi contohnya seperti ini, saat kita Zoom ada yang memperhatikan, ada yang mematikan videonya. Ya, mohon yang mematikan videonya bisa diaktifkan kembali videonya supaya Ustazah bisa lihat sedang apa. Jadi, sama saat kita Zoom, Ustazah memperhatikan kalian sedang apa, fokus tidak, mendengarkan atau tidak, dan itu sama. Sama seperti ketika Allah memperhatikan kalian dari jauh. Kalian sedang apa? Berbuat apa? Ustazah, suara Ustazah macet-macet. Iya, Suara Ustazah macet-macet. kalau itu macet. Macet-macet. Ya. Jadi kalau macet itu Ustazah, suaranya Ustazah macet-macet. iya, kalau Macet-macet. sinyal ya. Nanti Ustazah beli tower sendiri ya, biar kuat. Terus suaranya biar macet-macet. Suaranya. Iya, mohon maaf ya, bukan sinyalnya. Jadi,
Kalau di saat kita Zoom saja, kalian merasa tidak enak, apalagi ketika Ustazah tegur, berarti sama saja ketika kalian melakukan segala sesuatu, harusnya kalian berhati-hati. Karena Allah selalu memperhatikan setiap gerak, setiap isi hati kalian, seperti itu. Kalau macet-macet, dengarkannya pelan-pelan. Ya. Nah, yang kedua, kalau kita percaya sama Tuhan atau kita percaya Allah itu ada, kalau kita percaya Allah itu ada, kenapa? Sebentar. Semuanya suaranya dimatiin. Bukan dimatikan, saya masih pindah wifi sebentar. Oke, sudah bisa mendengar kembali? Suara Ustazah terdengar kembali? Halo? Dimatiin Ustazah semua suaranya. Macet. Masih macet-macet. Macet-macet suaranya. Dimatiin Ustazah semua suaranya. Ya, sebentar. Sebenarnya Ustazah nggak mau matikan dulu, karena Ustazah mau melihat apakah suara Ustazah itu terdengar atau tidak, seperti itu. Tapi nggak apa-apa, terima kasih masukannya, Ustazah sudah matikan suaranya. Oke, meskipun Ustazah tidak bisa mendengar suara kalian, ataupun suara Ustazah terdengar putus-putus di kalian, kalian tetap harus fokus ya, lihat ke depan. Jadi, selain kita percaya kepada Allah, kita yakin Allah selalu melihat apapun yang kita lakukan, maka kita juga harus berbicara jujur setiap apapun yang kita katakan, kita tidak boleh berbohong dan selalu berkata yang jujur. Karena pasti Allah mencatat segala hal yang kita lakukan, Allah tahu. Jadi sebaiknya kita juga berbicara yang jujur, tidak berbicara dusta atau berbohong. Karena kalau kita berbohong, di akhirat nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban. Misalnya, tadi Ustazah sekarang ngomong apa? Kok berbohong? Gitu. Kenapa harus berbohong? Nanti akan ada pertanyaan seperti itu. Ya, di akhirat sana kenapa harus berbohong? Kalau macet-macet. Ya, kalau macet-macet berarti sinyal, ya. Bukan Ustazah yang macet-macetkan. Nah, nomor 3, selain kita yakin Allah memperhatikan kita, berarti otomatis kita berbicara yang jujur. Dan karena Allah selalu memperhatikan, kita juga harus menjadi pribadi yang selalu menyayangi orang lain. Tidak ingin menyakiti orang lain. Baik dalam berbicara ataupun bersikap. Ternyata kalau kita berbicara, ya, itu juga bisa menyakiti hati orang lain. Nah, menyakiti itu tidak hanya dengan misalnya dicubit, dipukul, seperti itu, disenggol. Itu memang menyakiti, tapi dengan menggunakan fisik badan. Nah, ternyata mulut ini bisa menyakiti juga. Jadi, hati-hati ya dengan bicaranya dan bersikapnya. Oke? Kemudian ketika kita mempercayai Allah itu ada, kemudian yakin Allah memperhatikan kita, maka
kita sebaiknya memulai segala hal dengan berdoa. Karena ketika kita berdoa, berarti kita bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ya? Ustazah. Ya, Afika. Ustazah. Kenapa? Ustazah macet-macet. Iya, sabar ya, wifi. Sabar, wifi-nya. Ustazah, sore Ustazah macet-macet. Oke, terima kasih. Ya, suara kalian juga macet ya. Jadi ya mohon maaf lah ya. Oke, lanjut ya. Sambil dibaca saja. Kalau macet-macet sambil dibaca. Jadi selain mengawali mengakhiri dengan doa, berarti kita bersyukur karena Allah memberikan nikmatnya kepada kita sampai saat ini. Jadi bangun tidur, baca doa karena Allah berikan nikmat hidup kita dikembalikan di pagi hari. Kemudian kalau mau tidur kita berdoa karena kita bersyukur masih diberikan hidup dan berserah diri saat tidur dan mengharapkan Allah menjaga kita saat tidur. Seperti itu. Kenapa? Semuanya suaranya dimatiin. Iya, ada yang menyalakan lagi ya. Sebentar, sabar. Saya tidak matikan kalau tidak terlalu berisik ya. Insya Allah tidak terlalu berisik. Oke. Kemudian nomor 4, kemudian dilanjutkan lagi selain berbicara jujur, menyayangi orang tua, mengawali dengan berdoa dan akhiri dengan berdoa, rajin melaksanakan puasa, sholat, dan ibadah lainnya tanpa memamerkan, tanpa pamer. Misalnya, tadi Ana sudah sholat loh, pasti kamu belum kan? Misalnya, tidak boleh sombong, lebih baik mengingatkan. Tadi sepertinya kamu belum sholat, bagaimana kalau sholat dulu? Seperti itu ya baiknya. Jadi tidak usah memamerkan apapun ibadah yang kalian lakukan. Misalnya bersedekah atau berinfak. Tidak perlu orang lain tahu. Karena akan berkurang pahalanya jika kalian memamerkan atau menyombongkan ibadah yang sudah kalian lakukan. Ya. Tapi tetap harus rajin beribadah seperti itu. Semoga pahalanya yang dilakukan saat ibadah bertambah, ya. Oke, lanjut. Kemudian rukun dengan teman yang berbeda agama. Jadi dengan teman yang lain agama seperti Konghucu, Nasrani, Buddha, Hindu dan sebagainya, kita harus menghormati agama mereka seperti mereka juga menghormati agama kita, gitu ya. Oke, lanjut lagi. Sikap sila kedua berarti hubungan manusia dengan manusia. Ya, atau menghormati orang lain. Contohnya, berbicara dengan santun, antri, kemudian sopan, membungkukkan badan, permisi, seperti itu ya. Kalau mau lewat atau melewati kakak, melewati ayah bunda di depannya tuh bilang permisi, membungkukkan badan dengan sopan. Kemudian saling berbagi, menolong teman yang sedang kesusahan, meminta izin kalau mau pinjam barang yang bukan miliknya, meskipun itu punya bunda atau punya ayah tetap izin karena bukan milik kalian. Handphone itu mungkin bukan punya kalian, kalian harus izin dulu. Kecuali kalau kalian sudah diberitahu ini HP kalian, silakan dipakai. Tapi kalau bukan milik kalian, izin terlebih dahulu. Ya. Kemudian saling menyayangi dan menghormati orang lain. Ya, seperti itu. Kalau sila kedua, hubungannya antara manusia dengan manusia. Kepedulian kita, sopan santun kita, seperti itu ya.
Oke, bisa diaktifkan Hanifa, Alma, Dafa, Afika untuk videonya diaktifkan kembali ya. Lanjut. Untuk sila ketiga Pancasila, itu ada banyak sekali. Hubungannya tentang sikap bersatu. Ya. Berhubungan dengan sikap bersatu. Kalau sila ketiga, kan sudah jelas ya di bunyi silanya Persatuan Indonesia. Jadi dia tentang bersatu. Contohnya membersihkan kelas bersama. Karena kan kalau membersihkan kelas nggak mungkin sendirian, pasti sama-sama. Supaya cepat selesai, kita harus bersatu, membersihkan sama-sama, supaya kelasnya bersih. Nah, nomor 2, belajar mengenal tarian daerah atau belajar mengenal budaya dari daerah lain. Tidak hanya tarian, tidak hanya lagu, ya, adat istiadat, cara, masing-masing daerah pasti punya adat atau cara masing-masing. Suku Jawa, suku Bugis itu pasti punya adat istiadat masing-masing. Ya, jadi pelajari saja untuk menambah ilmu pengetahuan. Iya. Kenapa? Oke. Toilet. Ya, silakan. Yang mau ke toilet atau BAK boleh. Mau ke toilet. Boleh, silakan Adit. Lanjut. Merayakan Hari Kemerdekaan bersama tetangga. Suaranya Ustazah tadi nggak ada. Oh iya Kak, Ustazah ada kok dari tadi, nggak Ustazah matikan. Oke, jadi nomor 4. Ustazah nggak ada. Merayakan Hari Kemerdekaan bersama-sama, jadi bergembira bersama. Biasanya kalau Ustazah itu kan tuh nggak ada. Iya, sekarang Ustazah tidak matikan sama sekali suara Ustazah. Mungkin namanya nge-lag ya, nge-lag atau delay atau terlambat penerimaan wifi-nya. Oke, jadi merayakan Hari Kemerdekaan bersama-sama. Biasanya kalau 17 Agustus banyak games ya. Banyak games, banyak permainan, lomba yang bisa diikuti bersama-sama. Ya. Jadi merayakan Hari Kemerdekaan bersama-sama tetangga itu adalah wujud kita bersyukur dan bangga karena kita bisa merdeka sampai sekarang. Seperti itu, ya. Karena susah loh supaya kita merdeka itu susah. Ya. Jadi kalau zaman dulu itu kita banyak orang asing yang jahat mau memiliki Indonesia. Nah, itu susah mendapatkannya dan alhamdulillah hari ini kita diberikan kemerdekaan itu sampai saat ini ya. Nomor 5 bersatu. Kenapa? Nomor 5 berarti dia kerja bakti. Kerja bakti itu mana suara? kenapa? Afika. Oke, selanjutnya kerja bakti ya. Kalau kerja bakti itu biasanya membersihkan lingkungan bersama-sama dengan warga lainnya, tidak hanya kalian saja. Ya, hampir seluruh sekitaran kita itu membantu membersihkan lingkungan sekitar ya. Jadi itu namanya kerja bakti. Kemudian membeli produk asli Indonesia. Batik, kain, tas, semua sebenarnya produk Indonesia itu banyak kok. Ya, banyak sekali yang nggak harus kita beli dari luar negeri. Dan kualitasnya juga bagus, bahan-bahannya juga bagus. Ya, jadi perbanyak beli produk-produk Indonesia.
Kemudian bekerja sama tanpa membedakan suku agama. Ya, jadi misalnya beda suku terus nggak mau kerja sama, nggak mau saling bantu itu tidak boleh. Jadi tetap kerja sama. Ya. Kemudian sila keempat Pancasila berhubungan dengan kebersamaan. Contohnya bermusyawarah ya. Kalau musyawarah pengertiannya membicarakan sesuatu bersama-sama. Dilakukan lebih dari 2 orang. Musyawarah ini seperti diskusi. Lebih dari 2 orang ya. Kalau diskusi itu 2 orang saja cukup. Tapi biasa kalau musyawarah itu harus lebih dari 2 orang. Kemudian harus dilakukan supaya menyelesaikan masalah bersama-sama ya sampai selesai. Yang menguap ditutup ya. Ditutup. Oke. Contohnya musyawarah memilih ketua kelas, memilih pemimpin yang solih. Biasanya kalau pemilu itu contoh besar, contoh dari penerapan sila keempat, pemilu. Ya, jadi ketika kita memilih presiden itu dilaksanakan secara bersama-sama, memilih secara bersama-sama. Itu contoh sila keempat. Kita memilih pemimpin yang solih, yang baik, supaya bisa memimpin Indonesia menjadi lebih baik lagi. Nah, itu contohnya. Kemudian musyawarah sebelum kerja bakti, kemudian mendengarkan pendapat teman saat berdiskusi, dan musyawarah menentukan tempat wisata keluarga. Jadi, kalau sila keempat itu pokoknya dilakukan bersama-sama. Ya, agar semua senang. Ya, agar semua mendapatkan hasil yang sesuai yang diinginkan. Itu sila keempat. Oke. Kemudian sila kelima berhubungan dengan hak dan kewajiban. Ya, harus seimbang. Kita mendapatkan hak. Hak itu apa yang harus kita peroleh. Apa yang harus kita dapat. Itu namanya hak. Kewajiban, kalau kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, kalau kita nggak lakukan, berarti kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Biasanya seperti itu. Jadi misalnya kewajiban kalian sebagai pelajar, kewajibannya adalah mendengarkan ustazah dan mengerjakan tugas. Ya, dan belajar. Itu kewajibannya. Haknya kalian akan dapat ilmu. Kalian mendapat ilmu, kemudian kalian mendapat nilai, itu hak kalian. Nah, kewajibannya ustazah, misalnya kewajiban ustazah adalah memberikan ilmu. Wajibnya memberikan ilmu kepada kalian. Ya, itu kewajibannya ustazah. Haknya ustazah adalah menerima, mendapatkan haknya ustazah itu mendapatkan ini, fokus dari kalian. Jadi ustazah berhak mendapatkan fokus. Jadi kalau ustazah menyampaikan materi, haknya ustazah adalah melihat kalian fokus. Itu adalah haknya ustazah. Ya, kewajiban ustazah menyampaikan materi, haknya ustazah melihat kalian fokus, tidak ngantuk, tidak tidur, tidak main-main. Itu haknya ustazah melihat kalian, ya. Oke? Ngantuk ustazah kalau PPKN kayak diceritain ya. Kalau PPKN kayak dengar dongeng ya. Jadi ngantuk pagi-pagi. Oke? Kalau sila kelima berarti dia berhubungan dengan hak dan kewajiban. Kewajibannya kita harus hidup hemat, memuji hasil karya orang lain, ya, tidak boleh mengolok-olok, mengejek, itu tidak boleh.
memberikan pertolongan kepada orang lain, adil dalam memutuskan masalah, dan menghormati hak-hak orang lain. Ya, jadi kita harus menghormati apapun yang dimiliki orang lain. Ya, tidak mengejek, tidak mengolok, tidak membanding-bandingkan, karena pasti akan menyakiti. Kalau menyakiti berarti dia tidak menerapkan sila ke-1, karena dia menyakiti orang lain. Jadi semua berhubungan ya, antar sila itu berhubungan. Ya, oke, lanjut. Ini adalah contoh-contoh sikap para pahlawan dan pejuang yang bisa kita contoh di kehidupan sehari-hari kita. Ya, ini contoh-contoh sikap para pejuang yang bisa kita laksanakan, kita contoh sampai kapanpun. Ya, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, membela kebenaran dan keadilan, kemudian rela berkorban demi bangsa Indonesia, bermusyawarah, berjuang untuk memerdekakan rakyat Indonesia, hidup rukun antar sesama warga, menolong teman, itu ya. Itu contohnya, memuji hasil karya, merayakan hari kemerdekaan, dan sholat 5 waktu tepat waktu, dan senam mengaji setiap hari. Itu salah satu contoh sikap-sikap pejuang ya, yang sebaiknya kita lakukan sehari-hari. Ya, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menghormati orang lain. Iya, terima kasih Vanessa. Menghormati orang lain. Kemudian rela berkorban, ya. Nah, ada nih cerita, mungkin pernah kalian nonton ya. Contohlah almarhum Baharudin Yusuf Habibie. Dia adalah presiden kita. Mantan presiden kita ya, atau biasa disebut dengan B.J. Habibie ya. Beliau dulu sekolah di Jerman ya, yang mungkin pernah nonton filmnya. Beliau sekolah di Jerman, dibiayai oleh pemerintah Indonesia untuk sekolah di Jerman. Ilmunya banyak didapat, orangnya cerdas, orangnya solih, baik, hebat, pintar, bertanggung jawab. Dan saat beliau mau selesai dari kuliah, beliau kuliah di sana ya. Nah, pemerintah Jerman, orang-orang Jerman itu pinginnya Habibie itu bekerja di sana, bekerja di Jerman. Dengan digaji berjuta-juta, berpuluh-puluh juta. Gajinya besar di sana, uangnya banyak di sana kalau B.J. Habibie mau bekerja di sana. Tapi beliau berkata seperti ini ke orang Jerman. Saya orang Indonesia. Saya di Jerman untuk belajar. Saya di sini menjadi cerdas dan pintar untuk membesarkan Indonesia. Jadi saya harus pulang kembali ke Indonesia. Sudah cukup ilmu yang saya dapat di Jerman, saya harus kembali karena Indonesia membutuhkan saya. Nah, ini salah satu contoh bahwa Habibie rela berkorban demi bangsa Indonesia. Ya, dia tidak mencari uang saja yang besar, yang banyak, tapi dia rela berkorban pulang kembali ke Indonesia untuk membuat Indonesia menjadi lebih hebat. Ya, jadi nanti kalau misalnya kalian sudah jadi orang-orang hebat, jadi orang-orang yang sukses, berpendidikan tinggi, kembalilah pulang ke Indonesia untuk membangun Indonesia menjadi lebih hebat. Seperti itu ya. Bisa kalian contoh, banyak sekali orang-orang hebat Indonesia yang kuliah belajar di luar negeri, tapi
tetap selalu kembali pulang ke Indonesia untuk membangun Indonesia. Seperti itu ya. Jadi banyak orang-orang hebat dan mudah-mudahan kalian menjadi calon-calon penerus bangsa yang hebat, yang cerdas, amin ya Allah, yang sukses, yang solih. Yang utama adalah solih. Ya. Nah, itu adalah contoh-contoh sikap sesuai dengan Pancasila. Ya, Ustazah aktifkan kembali suaranya, bisa diterima. Ya, ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin ada yang mau disampaikan? Ustazah? Ya. Jadi banyak sekali ya contoh-contoh sikap sesuai Pancasila yang biasa kalian lakukan atau kalian lihat ya. Kalau ya, Ustazah. iya Vika. Kenapa? Ustazah, anak izin mau minum. Silakan, yang mau minum silakan minum. Ya, jadi kalau di Indonesia kita diatur oleh 5 sila Pancasila. Ya, kita diatur oleh itu. Dasar negara kita adalah Pancasila yang sila-silanya ini mengatur kehidupan kita. Sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau sila pertama tadi hubungannya dengan siapa? Sila pertama hubungannya dengan siapa? Manusia dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sila kedua berhubungan dengan manusia dengan manusia. Sila ketiga persatuan, bersatu. Ya. Sila keempat berhubungan dengan kebersamaan. Kelima berhubungan dengan hak dan kewajiban. Ya. Jadi bisa dipelajari contoh-contohnya. Dipahami. Kalau yang bisa menghafal boleh menghafal. Kalau yang hanya yang dia hebatnya memahami, silakan dipahami. Nabila, bangun sayang. Ya. Jadi itu saja materi PPKN hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan-latihan soalnya. Boleh dikerjakan lebih dari sekali ya. Boleh dikerjakan lebih dari sekali. Ustazah akan ambil yang pertama saja. Ya. Jadi insya Allah yang Ustazah sampaikan tadi insya Allah sudah ada di latihan. Oke. Ngantuk semua? Ya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai materi kita. Mudah-mudahan pekan depan ulangannya bisa mengerjakan. Jika mengerjakan ulangan harus hati-hati. Mengerjakan ulangan harus hati-hati. Dan dipahami baik-baik soalnya seperti saya. Abid, Alma, Dafa, Damar, Afika, Alka. Diaktifkan videonya ya. Nah, gitu kan kelihatan ganteng-ganteng, cantik-cantik. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Rame di sini. Ada yang mau ditanyakan? Teman-teman?
Halo. Suara Ustazah terdengar apa tidak ya? Suara Ustazah terdengar apa tidak? Kenapa? Kenapa? Terdengar. Alhamdulillah terdengar. Tapi karena mungkin ngantuk ya. Terdengar. 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 Oke, alhamdulillah. Bentar ya. Jadi nanti dikerjakan latihan soalnya ya. Hanya 10 soal saja dikerjakan. Tidak banyak-banyak. Dan mengerjakannya hati-hati. Hati-hati dan teliti. Dibaca benar-benar soalnya. Ya itu saja. Apa itu? Dari hari ini. Kenapa? Ustazah. Ya. Ustazah. Kenapa? Kenapa? Iya. Ada Nanti apa? sih. Kenapa? Pejuang itu ada di mana? Yang mana? Yang di mana? Apa Almer? Oke, itu saja. Ya. Kita apa? Kita tutup dengan berdoa ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Yuk, sikap berdoa dulu yuk. Diaktifkan semua kameranya. Lila, Alma, Dafa, sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Oke, Alma, Lila. Doa. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah bergabung meskipun lainnya lambat. Mohon maaf ya. Oke. Oke, alhamdulillah ya. Kalau doa setelah selesai belajar berarti alhamdulillahirabbil alamin, berarti kita bersyukur bahwa kita baru saja belajar dengan kondisi yang sehat, ya, sehat, fokus, dan insya Allah barokah. Itu saja. Salam buat ayah bunda dari Ustazah, untuk kalian juga. Sehat-sehat terus, jaga kondisi, ya. Berjemurlah pagi ini kalau masih ada waktu, oke? Oke. Ustazah, SBDP aku udah selesai. Alhamdulillah, nanti bisa dikirimkan ke Ustazah. Aku udah selesai SBDP. Oke, mantul Almer ya. Sampai jumpa semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.